wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 di sini kami akan mempraktekkan tugas manajemen terkait discharge planning. Pemerannya yang pertama saya sebagai narator, terus Ferdinando sebagai dokter, Laurencia sebagai kepala ruangan, Eri Arisma sebagai ketua tim, Yuni Amelia sebagai perawat primer, Arifatus sebagai perawat asosiat, Gunawan sebagai pasien, Teresia sebagai keluarga pasien, Heru dan M. Robert sebagai observer. Pada tanggal 27 September tahun 2021, datang seorang pasien bernama Tuan Gunawan di ruangan Dahlia Rumah Sakit Mardiwaloyo, Kota Blitar, dengan diagnosa medis diabetes mellitus dengan luka gangling di tungkai kaki sebelah kiri. Setelah 10 menit kemudian, dokter visite memeriksakan pasien Tuan Gunawan. Selamat pagi, Pak. Saya Dr. Fernando yang akan menangani Bapak. Kalau boleh tahu, ini dengan Bapak siapa ya? Selamat pagi juga, Dok. Saya dengan Gunawan. Oh, baik Bapak Gunawan. Saya periksa dulu ya, Pak. Permisi. Ya, Pak. Silahkan. Setelah selesai diperiksa, perawat primer menyampaikan bahwa kemungkinan penyakit pasien dan perkirakan lama perawatan, intervensi yang dilakukan pada pasien tersebut, serta biaya perawatan. Selamat pagi, Pak Gunawan. Ya, selamat pagi, Sus. Bagaimana perasaan Bapak setelah diperiksa dokter? Baik, Sus. Pusingnya sedikit berkurang. Baik, Pak Gunawan dan keluarga. Di sini saya akan menyampaikan kemungkinan penyakit Bapak itu DM atau diabetes mellitus, biasa disebut dengan kencing manis. Perkiraan perawatan Bapak di ruangan ini selama 1 minggu. Kemudian untuk tindakan yang biasanya dilakukan untuk pasien seperti kondisi Bapak adalah rawat luka, karena luka di kaki Bapak apabila tidak dirawat akan semakin parah dan sulit sembuh. Untuk biaya keperawatan dan lain-lain seperti obat dan alat nanti akan direkap di ruangan dan diserahkan ke keluarga Bapak untuk dilunasi. Bagaimana Pak Gunawan dan Bapak? Apakah sudah jelas? Iya, Sus. Sudah cukup jelas. Iya, Sus. Sudah jelas. Terima kasih. Baik, Pak Gunawan dan keluarga, silahkan istirahat kembali dan terima kasih atas kerjasamanya. Ya, sama-sama, Sus. Setelah 6 hari dirawat, pasien Tuan Gunawan diperbolehkan pulang karena kondisinya sudah membaik. Dan untuk itu, Karu beserta tim di ruang Dahlia akan melakukan discharge planning pada pasien Tuan Gunawan. Yang pertama, tahap persiapan di ruang Karu. Selamat pagi rekan-rekan. Agenda kita hari ini untuk pasien Tuan Gunawan adalah melakukan discharge planning karena kondisi pasien sudah membaik dan memungkinkan untuk perawatan di rumah. Bagaimana persiapan ketua tim atau perawat primer dari pasien Gunawan? Baik, untuk persiapan discharge planning-nya pada pasien Tuan Gunawan sudah siap. Status pasien dan format discharge planning juga sudah disiapkan. Untuk masalah pada pasien saat ini, yaitu luka pada kaki sebelah kiri. Pasien yang memungkinkan untuk kambuh lagi kembali hingga perlu diinformasikan kepada pasien dan keluarga mengenai dietnya, tempat kontrol, dan cara perawatan kaki di rumah. Juga tanda-tanda terjadinya kekambuhan dan kegawatan pada pasien. Baik, terima kasih untuk ketua tim. Untuk perawat primer, coba berkas-berkasnya saya periksa dulu. Baik, Bu. Ini berkas-berkasnya beserta format discharge planning-nya.
Setelah Karu memeriksa kelengkapan berkas, Katim beserta tim ke ruangan pasien untuk melakukan discharge planning. Selamat pagi, Bapak Gunawan. Bagaimana keadaan Bapak hari ini? Ya, pagi juga Bu. Alhamdulillah sekarang keadaan saya sudah semakin membaik. Ya, alhamdulillah. Hari ini ada kabar baik untuk Bapak. Jadi dari kondisi Bapak sudah diperbolehkan untuk pulang. Namun sebelum pulang, keluarga Bapak dan Bapak harus mengurus administrasi terlebih dahulu. Mohon maaf Bu, untuk administrasinya sudah diurus semua. Ini berkas-berkasnya. Oh, baik. Bagus sekali kalau begitu. Namun ada satu hal lagi yang perlu dilakukan terkait dengan kepulangan Bapak. Ini nanti perawat Arifatus akan menyampaikan hal-hal yang terkait dengan perawatan Bapak di rumah. Bagaimana dari keluarga? Bapak bersedia? Iya Bu, boleh silahkan. Baik Pak, di sini saya akan menyampaikan beberapa hal, yaitu yang pertama, Bapak harus mematuhi diet yang sudah ditetapkan, yaitu rendah lemak, rendah glukosa. Ini untuk mengendalikan lemak darah, gula darah, dan kolesterol. Seperti beras merah, hindari asin, jeroan, masakan bersantan, dan olahraga yang teratur. Yang kedua, tanda-tanda hipoglikemi, yaitu atau kadar gula darah menurun, seperti mengantuk, bingung, lemas, keringat dingin, mual muntah, dan tanda hiperglikemi atau kadar gula seperti sering haus, sering lapar, sering buang air kecil, pandangan kabur, sakit kepala, maka Bapak harus segera mencari bantuan untuk segera ke pelayanan kesehatan. Yang ketiga yaitu perawatan kaki dan mencegah luka baru seperti tidak memakai sepatu yang sempit karena harus memakai alas kaki, hindari kulit yang lembab atau basah. Ganti balutan luka dengan kasa kering seperti setiap pagi atau sore. Sebelum itu luka dibersihkan dahulu ya Pak. Yang keempat, kontrol gula darah secara rutin. Bapak bisa mengantar Bapak Gunawan ke pelayanan kesehatan terdekat. Kemudian jangan menghentikan terapi obat tanpa konsultasi dengan dokter. Ini obat clopropamid dengan dosis 250 mg diminum 1 kali sehari dengan sarapan. Minum secara teratur ya Pak. Kemudian 3 hari lagi yaitu tanggal 3 Oktober 2021 kontrol lagi di Polidalam ya Pak. Bagaimana Bapak? Apakah Bapak sudah jelas? Sudah, Sudah, Sus. Sus. Coba Bapak ulangi lagi. Keluarga pasien menyampaikan kembali materi yang telah diajarkan dan dijelaskan oleh perawat asosiat. Bagus sekali Bapak. Saya kira Bapak sudah cukup paham dengan apa yang disampaikan oleh perawat. Terima kasih atas kerjasamanya. Iya, Sus, sama-sama. Baik, Pak Gunawan, saya kira semua sudah disampaikan dan Bapak sudah paham, juga keluarga. Sekarang diperbolehkan untuk bersiap-siap meninggalkan ruangan. Dari kami, mohon maaf apabila selama perawatan Bapak di sini ada yang kurang. Semoga Bapak sehat selalu. Ya, Bu. Tidak apa-apa, terima kasih banyak sudah membantu saya. Ya, Pak, sama-sama. Selamat pagi, Pak. Ya, selamat pagi, Bu. Kemudian Katim dan tim kembali ke ruangan. Terima kasih atas kerjasama rekan-rekan semua. Saya kira untuk kegiatan disertai pada pagi ini cukup bagus. Namun saya harap untuk kedepannya lebih ditingkatkan lagi untuk kenyamanan dan kepuasan pasien dan keluarga. Baik, Bu. Baik, selamat bertugas kembali dan tetap jaga diri dan semangat. Ya, Bu. Ya, Bu. Baik.